Haleluya, shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Juli 2023. Saudaraku yang terkasih, kembali di pagi yang cerah ini saudara, kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan kita juga mau beri senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah sampai dikecam oleh Tuhan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 15a dan Injil Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya ingin sharing saudara, di mana dulu waktu saya masih remaja, belum mengenal secara pribadi akan Tuhan Yesus. Saat itu saya telah banyak melihat, mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara seiman, bagaimana Tuhan Yesus melawat mereka, Tuhan Yesus melawat umatnya dengan berbagai mukjizat-mukjizat. Namun saudaraku yang terkasih, semuanya itu tidak membuat saya berusaha untuk mengimani, percaya akan adanya mukjizat itu saudara. Saya tidak berusaha untuk semakin dekat dengan Yesus dan bertobat. Justru saya semakin hidup di dalam kegelapan. Saya hidup dengan minum-minum dan saya tetap pergi ke dukun. Itulah saya pada waktu itu saudara. Apa yang saya dapati dalam kehidupan waktu itu? Saya selalu hidup di dalam kebimbangan, ketakutan, khawatir. Damai sukacita tak pernah saya rasakan saudara. Sakit penyakit silih berganti yang saya alami. Hari ini Injil yang kita renungkan, Yesus mengecam beberapa kota. Kenapa Yesus mengecam saudara? Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Matius 11 ayat 20. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Matius 11 ayat 21. Celakalah engkau. Saudaraku, seakan-akan Yesus mengutuk saudara. Celakalah engkau. Bukankah Yesus itu penuh kasih? Kenapa Yesus mengecam kota tersebut? Apakah Tuhan Yesus mengharapkan penduduk kota tersebut celaka? Sang baginda kita, Tuhan Yesus, menyayangkan penduduk kota ini tidak menjadi lebih baik dan bertobat saudara. Meskipun mereka telah didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri, bahkan melakukan mukjizat-mukjizat di tempat mereka, dan mereka saksikan. Mereka telah menyaksikan sendiri atas kuasa Yesus, tapi mereka tidak juga mau bertobat saudara. Seperti halnya saya dulu saudara, yang telah banyak menyaksikan berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya tak mengamini ataupun mengimani. Bahkan saya sibuk dengan kesibukan kedagingan saya. Saya mengikuti kehidupan yang serba bias, semu palsu. Akibatnya kedamaian dan sukacita saya sirna. Saya pun menjadi sakit-sakitan. Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih mau mengajak kita semua merefleksi diri kita masing-masing. Saya dan saudara, bagaimana kita melihat akan kuasa ilahi Sang Junjungan kita Yesus Kristus? Bagaimana respon atau tanggapan kita saat mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang mengalami kasih dan mukjizat Yesus Kristus? Apakah kita mengamini dan mengimaninya? Saudaraku, banyak orang menyatakan mengalami kasih dan mukjizat Tuhan di dalam kehidupannya.
entah kejadian ajaib yang dialami, entah itu suatu penampakan mimpi suci, penyembuhan, menjadi bangga saudara dan tak meresponi apa yang dialaminya itu dengan tindakan iman. Kita boleh bangga akan karya Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan ini saudara. Merasa kita dikasihi. Tapi saudara, jangan lupa kita bersyukur dan mengimani apa yang kita telah dapati dengan suatu tindakan nyata saudara. Pengalaman kasih dari Tuhan tentunya memampukan kita untuk kita berubah saudara. Mampu merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dalam diri kita. Menjadi diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Ingat saudara. Mengalami suatu mukjizat bukan jaminan kita beriman dan akan masuk ke sorga. Tapi reaksi dari pengalaman, reaksi dari mengalami kasih dan mukjizat itu, yaitu adalah pertobatan. Dengan mau berusaha berubah kehidupan kita dari manusia lama, dengan meninggalkan dan mau memakai manusia baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita sampai dikecam oleh Tuhan kita. Dan melalui renungan hari ini saudara, kita semua diingatkan untuk dapat maju melangkah dalam pertobatan dan semakin lebih dekat kepada Kristus. Janganlah kita mengikuti penduduk kota yang dikecam oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Biarlah pada hari ini kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam pertobatan. Dan biarlah pada hari penghakiman tanggungan kita akan lebih ringan. Kita mau selalu hidup di dalam kasih Kristus. Kasih Allah Bapa di dalam Yesus yang besar merubah diri kita untuk menjadi manusia baru, dan berkat bimbingan serta pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi manusia baru di dalam pertobatan kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.